Baiklah, selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Semoga semua baik dan tetap semangat ya. Jangan ada yang lemes lah, ikut ibu nanti ikutan lemes, sedih ngelihatnya. Hari ini bertemu lagi dengan ibu di pelajaran kimia. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, di mana dengan kesepakatan kita minggu lalu, kalian akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian, yaitu proyek tentang apa? Oke, pengolahan limbah kulit pisang. Sesuai kesepakatan kita juga minggu lalu, hari ini yang akan presentasi duluan adalah kelompok 1. Saat kelompok 1 maju, kalian kelompok 2 memperhatikan apa yang dipaparkan, apa yang disajikan oleh kelompok 1. Dan nanti kita ada seksi diskusi ataupun tanya jawab. Boleh kalian mengajukan pertanyaan oleh kelompok 2, kelompok 1 siap untuk menjawab. Oke? Siap? Silakan kelompok 1 untuk maju. Ria. Kelompok 2 perhatikan ya. Yang dipaparkan oleh kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan hasil proyek kami tentang pengolahan limbah kulit pisang. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Arya. Alasan kami memilih limbah kulit pisang sebagai bahan dalam proyek karena di Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan hasil tanaman pisang terbesar ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Barat dengan jumlah produksi per tahun mencapai 1,2 juta per tahun. Para UKM di Provinsi Lampung terutama di Kota Bandar Lampung mengembangkannya menjadi keripik pisang. Pada kegiatan ini menghasilkan kulit pisang sebanyak 1/3 dari buah pisangnya. Hal ini mengakibatkan kulit pisang menjadi limbah yang kurang dimanfaatkan. Kandungan kulit pisang yang selama ini kurang dimanfaatkan oleh masyarakat salah satunya dapat dijadikan pupuk. Kulit pisang mengandung unsur fosfor, kalium, kalsium, magnesium, natrium, dan seng masing-masing berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang berdampak pada jumlah produksi yang maksimal. Kulit pisang sendiri memiliki kandungan potasium dan fosfor yang bermanfaat untuk tumbuh kembang tanaman dan membantu tanaman untuk subur. Selanjutnya, manfaat kulit pisang. Pertama, dapat meningkatkan pertumbuhan dan kesuburan dan menjaga tanaman agar tidak layu atau membuat tanaman lebih cepat berbunga, mencegah penyakit pada tanaman, membantu akar menyerap nutrisi, dan kulit pisang memiliki kandungan zat dan manfaat bagi tanaman. Terdapat potasium yang bisa membuat tanaman tahan terhadap kekeringan, bermanfaat untuk menambah unsur hara dalam tanah, mempercepat pertumbuhan akar, bunga, serta pematangan biji atau batang. Selanjutnya. Melansir Wikipedia, pupuk organik cair adalah pupuk yang tersedia dalam bentuk cair, yang artinya pupuk yang terbuat secara alami melalui proses fermentasi sehingga menghasilkan larutan hasil pembusukan dari sisa tanaman, maupun kotoran hewan maupun manusia. Pupuk organik cair dari kulit pisang yang mengandung unsur hara yang terdapat dalam pupuk yaitu C organik sebesar 0,55%, nitrogen total 0,18%, fosfor 205,0
0,043%. Kalium 21,137%. CN. Karbon atau nitrogen 3,06% dan mempunyai pH 4,5%. Alat dan bahannya kulit pisang, gula, air, pisau, botol, timbangan, dan talenan. Langkah kerjanya, pertama mencuci botol yang akan digunakan, kedua mencuci pisang, ketiga memotong pisang menjadi kecil-kecil, yang keempat melarutkan 2 sendok makan gula pasir ke dalam botol, lalu beri air sebanyak 500 ml. Yang kelima, memasukkan potongan kulit pisang ke dalam botol yang berisi larutan gula tadi. Dan yang keenam, menutup botol dan diamkan selama 7 hari atau seminggu. Buka tutup botol setiap hari untuk mengeluarkan gas. Yang ketujuh, setelah 7 hari, menyaring dan memisahkan air dan ampasnya. Dan yang terakhir, larutkan yang sudah terpisah dapat diaplikasikan ke tanaman. Kesimpulan, limbah kulit pisang dapat diolah dan dimanfaatkan jadi suatu yang bermanfaat. Kulit pisang mengandung kalium, potasium, fosfor, dapat dikembangkan menjadi pupuk organik cair. Pupuk organik cair dibuat dengan cara fermentasi. Sekian dari kelompok kami. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 2 mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Atau ada yang belum paham penjelasan mereka, atau yang dari tampilan slide mereka ada yang mungkin kalian tanyakan atau kalian pahami, silakan ajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Yuk, kelompok 2. Boleh tanyakan nggak hasil? Oh, boleh pembuatan. Ini adalah hasil proyek yang sudah kami kerjakan. Oke, ini hasil dari kelompok 1 membuat pupuk organik cair dari limbah kulit pisang. Tapi di sini mereka belum disaring ya? Iya, belum. Belum dipisahkan antara ampas dengan airnya. Jadi apa yang dipakai nanti? Yang mana? Yang ampas apa yang air? Airnya. Oke. Setelah dipisahkan berarti airnya nanti akan digunakan untuk menjadi pupuk organik. Jadi ini hasilnya, Melda. Oke. Ada lagi yang mau kalian tanyakan dari kelompok 2? Belum pertanyaan sih itu. Ya, silakan Aldo. Siapa dulu? Aldo apa Devi? Aldo, diri dong. Apa gunanya penambahan gula pada pembuatan pupuk organik cair pada kelompok kalian? Ya, pertanyaannya, apa kegunaan atau tujuan kelompok kalian menambahkan gula pada proses pembuatan pupuk organik cair? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Biar sekalian mereka mencari jawaban, sekalian langsung dijawab. Yuk. Oke, Aldo silakan duduk. Terima kasih. Kenapa kalian membuka tutup botol pupuk organik cair kalian setiap hari? Oke, jelas pertanyaannya? Ada lagi pertanyaan yang mau diajukan? Cukup. Baik, jadi ada 2 pertanyaan dari kelompok 2 yang diberikan kepada kalian. Yang pertama, apa tujuan penambahan gula pada saat pembuatan pupuk organik cair? Kemudian, kedua, mengapa kalian membuka botol setiap harinya?
Ya, silakan. Diskusi dulu boleh. Nah, coba kalian diskusikan. Pasti kalian saat membuat kalian mencari informasi dari mana, pasti kalian juga sudah mencari dan berdiskusi. Oke, silakan jawab. Ya. Yuk, kita dengarkan jawaban dari kelompok 1. Fungsi gula sebagai Ya, silakan. Fungsi gula dalam fermentasi sebagai starter mikroorganisme yang membantu mempercepat proses fermentasi. Yang kedua, mengapa membuka tutup botol setiap hari? Supaya gas alkohol yang berada di dalam botol keluar. Karena kita tidak membutuhkan alkohol. Silakan tanyakan kepada mereka bagaimana jawabannya. Bagaimana jawabannya? Cukup, dirasa cukup kelompok kedua? Cukup. Oke, jadi yang pertama, penambahan gula itu dalam pembuatan pupuk organik itu sebagai starter mikroorganisme, membantu untuk mempercepat proses fermentasi pada pembuatan pupuk organik. Kemudian yang kedua pertanyaannya, apa tujuan mereka membuka tutup botolnya ini setiap hari? Proses fermentasi itu menghasilkan apa sih? Gas alkohol. Gas itu berupa Alkohol. Karena kulit pisang ini dia apa? Ada mengandung lignoselulosa, dia masuk ke dalam karbohidrat. Saat difermentasi dia menghasilkan salah satunya adalah alkohol. Jadi kan alkohol merupakan dia menghasilkan gas. Sama kayak kalian membuat tape difermentasikan, apa dirasa kayak ada gas. Jadi botol yang berisi air dengan kulit pisang ini setiap harinya dibuka untuk menghilangkan gas. Karena kita pupuk kan tidak membutuhkan namanya alkohol. Jadi kita hilangkan uapnya, gasnya, biar kandungan gas atau alkohol dalam botol ini tidak ada atau tidak banyak. Jadi itu tujuannya kenapa setiap hari dibuka. Oke, kalau dicium ini kayak ada bau asam, bau alkohol. Kayak sama kayak bau kalian membuat tape. Sama nggak baunya? Sama. Oke, tuh. Bagaimana? Ada lagi yang mau tanyakan oleh kelompok 2? Cukup. Oke, kalau cukup mungkin kelompok 1 bisa menutup presentasinya. Nanti akan diterapkan kepada kelompok 2. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke, silakan kelompok 1 untuk kembali duduk. Dan sekarang kelompok 2. Baik, sekarang kelompok 2 yang akan presentasi hasil dari pekerjaan mereka. Kalian kelompok 1 memahami, mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Agak gini. Oke,
Sudah bisa dimulai? Sudah, nanti kalian udah buat video kan? Nanti ditayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang ingin mempresentasikan proses pembuatan karbon aktif dari kulit pisang. Kenapa kami memilih untuk membuat proses limbah kulit pisang? Karena di Lampung terkenal akan hasil buah pisangnya. Membuat banyak UKM yang memanfaatkan pengembangan potensi buah pisang yang menjadi keripik. Hampir setiap UKM yang ada, khususnya di Bandar Lampung ini, mampu memproduksi keripik pisang, yang pastinya akan menghasilkan limbah kulit pisang sebagai hasil buangan yang berkurang dimanfaatkan. Selain dibuat sebagai keripik, tingkat konsumsi langsung masyarakat terhadap buah pisang juga cukup tinggi. Hal ini membuat limbah berupa kulit pisang pun besar. Tinjauan pustaka limbah kulit pisang kepok. Menurut Okorida DKK 2015, kulit pisang merupakan 40% dari total berat buah pisang. Kulit pisang tersebut dimanfaatkan kembali menjadi pakan ternak. Diekstrak untuk menghasilkan senyawa-senyawa tertentu yang bermanfaat, pupuk, atau dibuang menjadi tumpukan limbah padat. Berdasarkan kandungan mineral yang dimilikinya mengakibatkan kulit pisang mulai dimanfaatkan sebagai pupuk karena mengandung unsur hara makro yang diperlukan oleh tanaman seperti fosfat, kalsium, magnesium, dan natrium dan kalium. Selain itu, mengandung unsur hara mikro yang cukup beragam seperti besi. Pada proyek pengolahan limbah kulit pisang, kali ini menggunakan kulit pisang kepok disebabkan karena selain mengandung mineral yang dibutuhkan oleh tanaman, kulit pisang kepok juga mengandung selulosa sebagai komponen yang penting dalam pembuatan kompos menggunakan metode berkelai. Terdapat dua kandungan utama pada bahan yang digunakan, yaitu selulosa dan nitrogen. NISA 2016. Bila dibandingkan dengan kulit pisang Ambon dan kulit pisang Raja, di mana ketiga varietas ini paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia, kandungan kulit pisang kepok memiliki keunggulan daripada kedua varietas lainnya. Tujuan: memahami dan mempelajari pengolahan limbah kulit pisang menjadi karbon aktif. Proses pembuatan limbah kulit pisang menjadi karbon aktif. Alat dan bahan yang dibutuhkan: 1. Kulit pisang yang sudah dikeringkan. 2. Oven. 3. Blender. Langkah kerja: 1. Memanaskan oven. 2. Susun kulit pisang di atas loyang. Setelah itu, memasukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan tadi. 3. Oven kulit pisang sampai gosong atau menghitam. Setelah kulit pisang menghitam, keluarkan kulit pisang dari oven lalu dinginkan. 5. Setelah kulit pisang dingin, blender kulit pisang hingga menjadi bubuk. 6. Mengayak bubuk kulit pisang. 7. Aktivasi karbon aktif dengan asam sulfat diganti dengan air aki. 8. Mengeringkan bubuk karbon aktif. 9. Haluskan dan ayak kembali. Kesimpulan: 1. Limbah kulit pisang dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai guna setelah diolah.
2. Limbah kulit pisang dapat diolah menjadi karbon aktif. 3. Pembuatan karbon aktif melalui proses dehidrasi, karbonisasi, dan aktivasi. Aktivasi karbon aktif menggunakan asam. Oke, udah ada videonya ya? Ada Bu, ada Bu. Oke, ini video pembuatan karbon aktif dari kulit pisang oleh kelompok 2. Makanya nggak ada yang kecil. Oke, bisa kalian amati. Oke, itu video pembuatan yang sudah dikirimkan kelompok 2 kepada saya. Dan hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti gambar yang sudah, video yang sudah ditunjukkan. Jadi warnanya hitam. Tapi videonya masih kurang, itu belum diedit lagi ya, Zahra? Setelah tadi pertama, dia udah diayak, nanti diaplikasi lagi pakai asam. Saya kembalikan lagi ke kalian. Oke, dan sekian presentasi dari kami. Apakah kalian mau ingin bertanya? Oke, silakan ajukan pertanyaan kepada kelompok 2 jika ada yang belum kalian pahami atau dari slide ada yang mau kalian tanyakan, dari prosedur kerja juga ada yang mau kalian tanyakan, silakan dibuka sesi tanya jawab. Ini aku nanti. Ya. Apa itu proses dehidrasi, karbonisasi, dan aktivasi? Ada lagi? Oper-operan. Ayo, siapa? Apa tujuan kalian mengaktifasi karbon aktif untuk mengecilkan asam? Oke, ada lagi? Yang mana? Mana sepertinya kelompok Ini 3 ya? Senyawa organik apa yang ada pada limbah kulit pisang yang dapat diubah menjadi karbon aktif? Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Oke, ada 3 pertanyaan. Udah paham belum pertanyaannya? Sudah. Pertama, apa itu proses
dehidrasi, karbonisasi, dan aktivasi. Kedua, apa tadi Ardika? Oh, ya. Apa tujuan kalian melakukan aktivasi dengan cara menambahkan asam? Tadi yang diganti dengan air aki. Yang ketiga, senyawa organik apa yang ada pada kulit pisang yang dapat diubah menjadi karbon aktif? 3 itu pertanyaannya, silakan kalian diskusi. Jawab apa yang sudah kalian cari pada kelompok 1. Boleh, diskusi dulu. Susun kata-katanya. Terakhir ya, pembuatan karbon aktif dapat dilakukan dengan proses dehidrasi, karbonisasi, dan aktivasi. Kelompok 1 nanti kalau sudah dijawab simak ya jawabannya. Kita tunggu jawaban dari kelompok 2. Sudah? Belum, Bu. Sebentar. Ya, Bu. Udah. Oke, kita dengarkan apa jawaban dari kelompok 2. Saya di sini akan nomor 1. Dehidrasi aktif. Aktivasi asam sulfur
Dah? Jadi kalian sama-sama itu apa? Limbah kulit pisang. Kalian sama-sama sudah mencari apa sih kandungan di kulit pisang. Di sini nanti diperbaiki ya untuk kelompok Zahra, tinjauan pustakanya. Mana tadi? Ini dia lebih ke pupuk atau kompos. Cari lagi tinjauan pustaka yang lebih merujuk kepada karbon aktif. Nah, sama juga di kelompok 1 juga. Cari tinjauan pustakanya yang merujuk kepada mencari kandungan zat kimia yang ada di kulit pisang yang bisa dimanfaatkan menjadi pupuk organik. Kalau kalian cari yang bisa dimanfaatkan menjadi karbon aktif. Ini alat dan bahannya masih banyak yang kurang ditambahkan di laporannya. Biar di laporannya diperbaiki, dicek lagi. Nanti dicek kembali, baru saya lihat lagi laporan kalian. Tata bahasanya diperbaikin ya. Lalu dari kelompok 1 tadi belum disaring. Itu disaring. Kelompok 2 videonya silakan diedit lagi, dilengkapi lagi. Paham? Apa yang kurang ditambahkan. Jadi sebagai pengetahuan yang sudah kalian dapatkan dari pengolahan limbah kulit pisang ini, apa pengetahuan baru yang kalian dapatkan? Apa nih ya? Kulit pisang. Apa? Kandungan dari kulit pisang. Oke, kandungan kulit pisang. Kemudian Mengetahui apa itu dehidrasi, karbonisasi, aktivasi. apa lagi? Dari kelompok 2, pengetahuan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran proyek kita ini dari pengolahan limbah kulit pisang? Untuk mengurangi limbah-limbah yang ada dengan cara mengolah limbah kulit pisang menjadi karbon aktif. Bisa menjadi pupuk. Satu, banyak nih pengetahuannya. Masa kalian tahu proses dehidrasi itu apa? Pengetahuan baru kan? Sebelumnya yang tidak tahu istilahnya. Yang kita tahu dehidrasi itu dengan cara apa? Dikeringkan baik dengan matahari ataupun menggunakan suatu alat. Kalian pakai oven. Dehidrasi itu proses menghilangkan kadar air. Yang tidak tahu menjadi tahu kan? Kalian mencari. Oh, ternyata proses pembuatan karbon aktif itu tadi di kesimpulan kalian prosesnya melalui apa? Dehidrasi, karbonisasi, sama aktivasi. Di kelompok kalian pupuk organik cair, buat pupuk organik dengan proses apa? Fermentasi. Terus apalagi pengetahuan, informasi yang kalian peroleh dari diskusi kalian, dari kalian mencari di internet, diskusi apa selain itu? Apa? Banyak loh, Nak. Ini kenapa malu-malu untuk ngomong sih? Dapat menambah ilmu pengetahuan. Ya, menambah ilmu pengetahuan. Apa tapi ilmu pengetahuannya? Kita tahu, kita bisa mengolah. Oh, ternyata kulit limbah
limbah kulit pisang ini masih memiliki nilai guna, masih bisa memiliki manfaat daripada dia terbuang, ternyata masih bisa diolah. Banyak ternyata hasil pengolahan limbah kulit pisang. 2 diantaranya adalah apa yang sudah kalian buat. Karbon aktif, pupuk organik cair. Untuk tahap selanjutnya, tindak lanjutnya, karbon aktif ini banyak digunakan dalam proses apa? Apa, Dep? Untuk penjernihan air. Oke, untuk penjernihan air. Tapi untuk kalian cukuplah sampai di sini karena untuk tahap penjernihan air kita juga harus analisis lagi karbon aktif yang sudah kalian buat. Jadi bagaimana untuk pembelajaran berbasis proyek ini, menarik atau tidak? Menarik, oke. Kalian bisa belajar. Karena sebelumnya kalian sudah belajar proyek berbasis pembelajaran berbasis proyek mengubah apa? Singkong menjadi tepung mokap. Kemarin Ibu juga sudah ngajarin apa? Pisang menjadi tepung pisang. Tepung pisangnya menggantikan tepung terigu. Kalian mengolah tepung pisang itu kemarin jadi apa kelompok kamu? Oke, brownies chip. Saat tepung terigu misalkan mahal atau apa, bisa kalian gantikan menjadi tepung pisang ataupun tepung singkong mocha. Jadi kalau untuk selanjutnya kita menerapkan untuk pembelajaran berbasis proyek masih siap ya? Siap ya? Apalagi kelas APHP. Dekat hubungannya dengan pembelajaran itu. Oke, ada yang lagi mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah ada yang mengantuk. Sedih Bu kalau ada yang ngantuk. Ibu masih on fire, kalian udah mengantuk. Baiklah, kalau tidak ada yang lagi ditanyakan, Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini, pertemuan kita hari ini. Tadi koreksinya, tolong laporannya yang masih belum lengkap, yang masih banyak salah, diperbaiki. Tolong dikumpulkan. Produknya juga. Udah itu saja, silahkan kalian siap-siap beres-beres. Silahkan ini disimpan. Jurnal kegiatannya dikumpul ya. Semua siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat sore, Bu. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih masih tetap semangat dan masih bersama saya di sini. Sampai jumpa di minggu depan di pertemuan yang akan datang. Minggu depan perjalanan BTS ya. Oke, semangat untuk kita, semangat untuk kalian. Sampai berjumpa di PTS. Di PAS minggu depan. Tetap semangat dan selamat siang. Oke, silakan dibereskan, rapi-rapi, silakan pulang.